السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في بقائي، الحمد لله في حياتي. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat, yang saya hormati Sahibul Bait, pengurus mushola al-Baqirah, mudah-mudahan kita doakan semua pengurus kita yang di wilayah dunia tersebut ini diberikan kesehatan lahir dan batin, istiqomah terus dalam kebaikan, dan mudah-mudahan keluarganya Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus SKPM, mudah-mudahan di periode kedua ini pengurus SKPM bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ke depan dengan wadah SKPM ini kita bisa sama-sama ya menuju rahmatnya Allah untuk bisa sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati pula pembawa acara ini, Pak Abang saya, Pak Yodan ini paling mengerti saya dari kecil, Pak. Jadi beliau tahu saya dari saya masih sekolah, bahkan waktu saya keluar pesantren. Pak Yodan ini termasuk orang yang paling tahu kecil saya. Jadi kalau mau tahu saya, Pak Yodan. Alhamdulillah, ya ketemu lagi di daerah Serpong, kita silaturahim lagi. Dan luar biasa, dari dulu memang Pak Yodan mainannya mesti dalam musola. Jadi jangan kaget kalau Pak Yodan terbiasa dengan musola. Mudah-mudahan kita semua matinya di musola. Amin.
yang saya hormati juga nih para tuan guru, orang tua saya, sahabat saya, Bapak Ustaz Hilmi, ada Ustaz Gusri, ada semua guru yang di sini, Bapak-bapak Haji, Ketua DKM. Mohon izin dan mohon ridhonya saya bicara di sini bukan saya merasa paling alim. Saya bicara di sini bukan saya merasa paling sempurna dari Allah. Yang kita sama-sama balagu anni walau ayat, yang sampaikan apa yang bisa kamu sampaikan kebaikan itu walaupun hanya satu ayat. Bapak-bapak jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ikhlas itu mungkin paling gampang diucapkan. Ustaz, saya ikhlas banget, gampang banget diucapinnya. Sampai ditanya sama ketua DKM, harus ikhlas kalau amal mah. Ikhlas saya amal, ya. Implementasi ikhlasnya itu yang kadang kita suka bertentangan dengan pribadi kita masing-masing. Kalau disimbolkan ikhlas, yang pertama ikhlas itu seperti jantung. Tahu jantung ya? Jantung itu kerjanya luar biasa. Bahkan kalau kita ngaji zikir, jantung itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detak jantung. Jadi kalau kita ngomong asma Allah, 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 sejatinya jantung juga berzikir kepada Allah lewat detak jantung. Kenapa tadi baca syahadatnya 3 kali? Yang pertama ada syahadatul jasad. Kita bersyahadat buat jasad kita, walaupun nanti jasad kita tidak akan sampai kepada Allah, hanya sampai kepada tanah dan dimakan sama cinta. Syahadat yang kedua tadi syahadat ruh, yang sampai ke Allah bukan jasadnya, yang sampai ke Allah ruhnya. Yang ketiga adalah syahadatul nafs. Kita hari ini yang bedain kita sama yang ada di kuburan cuma nafsnya, Pak. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita dikasih kesempatan, kita dikasih nyawa, kita dikasih udara, kita dikasih nafas. Sejatinya Allah mau bilang, lu masih ada nafsnya, dan lu masih bisa hidup di dunia karena ada nafsnya. Jantung itu berdetak, Pak, tapi nggak ada yang tahu, kelihatan nggak cara kerja jantung kalau kita lihat fisik? Enggak. Jantungnya berdetak, tapi nggak kelihatan kerjanya. Kalau kita lihat dari fisik kita hari ini, mana kelihatan jantung kerja? Enggak. Ternyata ikhlas harus seperti jantung, nggak perlu kelihatan, tapi tetap punya pengaruh luar biasa. Bahkan detak jantung menentukan orang itu hidup atau mati. Jadi kalau ikhlas itu luar biasanya, godaannya, ujiannya, dan hanya Gusti Allah yang tahu. Gak bisa manusia menakar keikhlasan. Oh, kayaknya ikhlas banget itu Pak Ustaz Gusri. Gak bisa. Kalau di surat Al-Ikhlas, walaupun nama suratnya Al-Ikhlas, tapi tidak ada diksi ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan qul huwallahu ikhlas, lam yalid wa lam ikhlas, enggak ada. Di situ diksinya adalah Gusti Allah. Contoh yang kedua, kalau tadi jantung kelihatan kerja luar biasa, contoh yang kedua adalah apa, Pak? Akar pohon, Pak. Orang mungkin melihat kalau pohon itu yang kepalanya yang mana, Pak? Yang daun yang di atas apa akarnya? Kalau lihat pohon sajaratun, kalau melihat pohon itu yang pertama kita lihat kepalanya, akarnya, apa pohonnya? Daunnya. Kita pasti bilang adalah daun, padahal kepalanya pohon itu adalah akar. Akar menghujam ke dalam tanah, Pak, menyerap air, memaksimalkan potensi intisari yang disampaikan kepada akar, batang sampai ke kayu-kayu ranting-ranting sampai tumbuh daun dan buah. Yang kerja itu akar.
yang kerja akar yang dipuji adalah buahnya. Coba kalau melihat pohon mangga, masya Allah itu rambutan mangga manis banget ya. Akarnya mah diinjak nggak kelihatan. Padahal akarnya menghujam, itulah ikhlas Pak. Ikhlas itu seperti akar pohon yang menghujam nggak kelihatan, bahkan diinjak, tapi menghasilkan sesuatu apa? Menghasilkan buah. Coba bayangin Pak, siapa yang menghadirkan manis di dalam buah mangga yang manis? Bisa gitu gula tiba-tiba disedot sama akar? Nggak bisa. Itu haknya Allah. Buah yang kita makan Pak sampai berasa manis, itu manis bagaimana caranya bisa turun? Pohon kelapa sampai ada di buahnya ada air, itu sedotan airnya gimana dari bawah? Dan itulah cara kerja bagaimana akar, dan akar mengimplementasikan kita kudu ikhlas. Karena kita belajar bagaimana ikhlas itu lewat akar. Contoh yang ketiga, ini paling sering nih dibuat contoh sama para dai dan para ulama. Apa Pak? Gula. Tahu gula Pak? Tahu ya? Gula itu kalau kita bikin kopi, ketika kopinya kurang manis, yang disalahin gula apa kopi? Gulanya kurang, gulanya dipotong bikin kopi, gulanya kurang. Gitu kan ya? Ketika kemanisan, lagi-lagi yang disalahin siapa? Wah, gulanya terlalu banyak, jadinya kemanisan. Tapi ketika pas takarannya Pak, antara gula sama kopi yang dipuji apa? Kopinya mantap. Ini gulanya dari mana? Bagian dikurangin gula, bagian kelebihan gula. Tapi ketika dipuji, ketika kopinya terasa mantap, yang dipuji apa? Kopinya mantap. Bukan masalah gula. Bisa Pak? Kita ini gula-gula. Orang-orang masjid, orang-orang FFM ini gula, bagaimana bisa memaniskan saudara-saudara kita. Tapi kenapa? Tapi jarang gula itu disebut. Nah, kita belajar ikhlas dari gula ya. Bagaimana contoh latihan ikhlasnya Pak Ustaz? Ini saya terus terang, saya alhamdulillah merasakan ya bagaimana belajar ikhlas belajar ini saya ngerasain banget di kehidupan saya ya. Ini saya sekedar sharing, bukan menggurui. Yang pertama, latihan ikhlas adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Ini susah Pak ya. Belajar merahasiakan amal sebagaimana kita bisa merahasiakan aib kita sendiri. Susah nih. Justru kita kadang pengen kelihatan ketahuan orang. Bangun jam 2 pagi tiba-tiba posting Bismillahirrahmanirrahim, sholatul lail. Keren gak Pak? Keren ya. Tiba-tiba dibaca sama Pak Ustaz Firdan, Pak Ustaz Firdan, subhanallah. Jam 2 aja orang tidur yang bikin status. Bagus ya Pak? Tapi yang terlihat itu bukan Allahnya Pak. Karena kalau bicara ikhlas itu yang harus tahu pertama adalah Gusti Allah. Ketika kita udah bikin status itu Pak, wah itu luar biasa. Godaannya bisa jadi kita yang nulis, malah kita nggak ngelakuin. Nulis. Sekarang nulis puasa sahur cekrek. Saudara-saudaraku seiman, alhamdulillah ini hari Senin kita sahur puasa Senin cekrek. Jadi latihan yang pertama itu jangan selalu ingin diketahui orang ya. Belajar merahasiakan amal kita sebagaimana kita merahasiakan aib diri kita sendiri. Kira-kira kita punya aib nggak Pak? Banyak ya. Andai kata semua ustadz yang ada di GIF membuka aibnya, saya yakin nggak ada jamaahnya, nggak ada ya. Kita ini kelihatan baik, kelihatan soleh hari ini
ini karena Allah masih tutupin semua keburukan kita, baik yang di dalam maupun di luar. Yang paling tahu diri kita siapa? Kita tanya dari istri kita. Kalau kita ngomong di masjid di musola, istri ngeliat, kata istri, gua tahu tidur ya. Ya enggak? Iya Pak. Kalau lagi jadi dosen, kita jadi dosen, kan keren banget pakai dasi ngomong. Ya, bininya ngikut kata bininya, cek, baru tau dan baru ngomong. Ya, latihan ikhlas yang pertama adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Artinya belajar merahasiakan amal sebagaimana kita bisa menyimpan aib diri kita sendiri. Kalau udah aib udah terbuka Pak, Masya Allah, gak ada yang kuat Pak. Siapa yang bisa nahan aib? Tapi kalau udah urusannya Gusti Allah, yakin sama Allah, mau semua manusia ngejelekin kita yakin sama Allah, beda karena ukurannya ikhlas. Ya. Yang kedua, latihan ikhlas adalah jangan selalu ingin dilihat orang. Ini actingnya luar biasa. Contoh kecilnya gini Pak. Tiba-tiba kita sholat duha di rumah. Cocok nggak sholat duha? Cakep. Tiba-tiba ada telepon dari teman kita yang nelpon mertua. Telepon tuh, anaknya ngangkat, bapaknya lagi sholat duha. Waalaikumsalam. Abah ada apa Bang? Ayah mana? Ayah lagi sholat duha. Subhanallah. Waduh, waktu gua keren amat. Gua belum sholat duha, bapaknya mertuanya ngaji Bang. Belum sholat duha, tapi punya mantu udah sholat duha. Alhamdulillah. Itu lagi sholat, Masya Allah. Allahu Akbar. Dengar anaknya jawab begitu, makin khusus sholatnya. Subhanallah, kok mertua tahu di baru sholat. Allah selesai sholat, anaknya dipanggil bareng, sini lu tahu. Anak soleh, iya kan? Pinter banget betul. Satu ketika dikunci lagi Pak, ditelepon lagi sama ketua DKM, gurunya di masjid. Ya, sholat asar 5:30. Ditelepon. Tuh diangkat lagi sama anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah, bapak mana dek? Bapak lagi sholat asar. Bapak lagi sholat asar. Oh iya, nanti ditelepon lagi. Itu yang lagi sholat asar berubah Pak sikapnya. Yang tadinya anteng karena ketahuan pas sholatnya pas lagi waktunya, tiba-tiba sholat asar 5:30. Allahu Akbar. Waduh, kemarin ketahuan bagus, sekarang Allah kunci ketahuan jeleknya kalau sholat asar 5:30. Selesai sholat anak dipanggil, kenapa lu gila? Ya Pak, ini mah contoh kecil aja Pak. Contoh kecil betapa kita acting Pak sama Gusti Allah. Sama Allah nggak perlu acting Pak, nggak perlu kepalsuan sama Gusti Allah karena Allah mau kita actingnya ya apa? Hati ini yang pegang ya bukan libal dulu. Yang pegang hati ini Gusti Allah. Jadi nggak perlu acting sama Gusti Allah. Ada dan nggak ada orang, kita nggak akan berubah amalnya. Ini nggak ada orang sholatnya cepat, ada orang sholatnya lama. Nggak ada orang Allah sudah ada orang baca bismillahnya aja pasai-pasai. Ada baru belajar Quran. Ya. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat orang, jangan acting sama Allah. Ya, ketika kita ada orang sholatnya cepat, ada orang sholatnya lama, itu ciri orang gak ikhlas. Ya, ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Betapa banyak banget yang begitu. Yang ketiga nih,
Latihan ikhlas yang ketiga, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ini orang-orang ikhlas nih, mau suling rame nih, gak datang, jamaahnya cuma 2, suling jalan. Gak ada suling, jangan ngambek. Lah kan tugas kita cuma ngajak, Pak. Urusan Allah mau datengin, gerakin hati orang buat ke masjid, ke musola, bukan urusan kita. Tugas kita azan. Tapi yang mau azan, dengerin azan kan gak semua orang. Ketika dibilang hayya alas shalah, yang di motor kan berhenti, mau berangkat kerja. Enggak. Dia punya target, apa mungkin dia udah istiqomah, apa udah sholatnya udah duluan. Awal waktu langsung aja langsung sholat. Kita nggak boleh sujud sama orang. Hayya dan para ayo suksesnya nggak mau semua orang. Ketika sukses orang punya waktu buat sholat. Nah, yang paling susah itu merahasiakan amal yang tadi di awal itu. Merahasiakan amal kita jangan sampai orang tidak tahu, jangan sampai orang tahu amal kita sendiri. Yang itu yang paling sulit. Makanya belajar ikhlas mah ukurannya lagi-lagi Gusti Allah. Dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat. Dicaci patah semangat itu ciri orang ikhlas. Dipuji semangat, oh subhanallah, luar biasa ente. Di bidang ente jalan terus semuanya. Dipuji, kira-kira dipuji gak semangat, kendor. Apalagi ya dicaci patah semangat. Aku nggak mau lagi dah. Ngapain ngurusin begitu ada duitnya? Ya, ujian orang yang ikhlas. Ya, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci malah patah semangat. Ya. Padahal ujian paling besar apa, Pak? Ketika kita senang dipuji semua orang. Akhirnya kita mengakui bahwa kita adalah yang paling bisa. Kita mengakui bahwa tidak ada gua, gak ada gua, gak ada. Benar, Pak? Aku yang sebenarnya itu, Pak. Di dalam aku masih ada aku yang sebenarnya. Aku yang sebenarnya itu adalah tempat Gusti Allah. Kita adalah butiran titik cahaya yang Allah hempaskan lewat penciptaannya. Tapi aku yang sebenarnya siapa? Coba tunjukin kita masing-masing. Siapa yang bisa tunjukin yang namanya Pak Joko yang mana? Ini Pak Ustaz, ini pipi. Coba tunjukin yang namanya Pak Joko yang mana? Ini dada. Tunjukin lagi Pak Ustaz ini yang mana Pak Joko yang mana? Ini kepala. Ditunjukkan di 1700 sudah dikasih nama sama Gusti Allah. Kita nggak bisa nentuin kita siapa hari ini. Coba ngaca Pak. Ini Pak Ustaz, ini tangan. Ini Pak Ustaz, ini paha. Nggak bisa kita nyebutin diri kita. Terus siapa kita sebenarnya? Kita ini implementasinya Gusti Allah menjadi hamba yang abdul. Apa kita presentasi yang lain di luar daripada penciptaan Allah? Ya, kita tidak sanggup menunjuk diri kita siapa. Lagi-lagi kalau bicara ikhlasnya Allah. Ya, apalagi ngurusin masjid musola. Ya, bener aja jadi salah. Apalagi salah habis babak belur, Pak. Kalau kita nggak buat iman, nggak punya rasa keikhlasan kepada Gusti Allah, rasanya berat. Ya, jangan ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Sejatinya semuanya adalah milik Allah. Ya, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seluruh kepahitan sudah pernah aku rasakan. Dan kepahitan yang sebenarnya adalah ketika kita berharap kepada manusia yang keluar dari rumah pakaiannya bagus, mau sulit. Biasanya di pos-pos ada security. Biasanya ada sulit. Negor lagi Pak Ustaz atau enggak, Pak mau mana, mau masjid, keren nggak? Keren. Tiba-tiba ngelewatin pos nggak ada orang. Karena pengen dipuji kita sama orang. Ada kalau begitu gua nggak pakai baju yang ini. Nah, ada orang. Kalau pas mau masuk suling, dipikir sulingnya ramai, pasti ada banyak makanannya pas lagi enak ngumpul. Pas di musola sedikit, udah pakai baju bagus, kalau begitu gua nggak pakai baju begini, ternyata sepi sulingnya. Tapi kalau urusannya sudah sama Gusti Allah, nggak pakai begitu. Mau suling ramai dan nggak ramai, pakaiannya tetap sama, ibadahnya tetap sama, satunya tetap sama, nggak dibuat kuat.
yang baiknya kita sama orang tetap sama. Ya. Yang keempat, ya, latihan ikhlas yang keempat, jangan ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin sakit hati. Dan lama-lama kita punya ilmu, yang kita merasa diri kita kan PR kita sama pendosa, ya. Sebenarnya banyakan kita. PR kita sama orang-orang yang ahli maksiat itu lagi-lagi banyakan kita. Merasa malu, merasa soleh, bergaul sama yang mereka yang begitu kita nggak mau, nggak level. Oh, kemana masjid, nggak mainan atau tongkrongan. Ada nggak ustadz yang mau nimbrung sama tongkrongan yang main remi, main gaple, yang mau main minum ciu? Jarang. Orang pengen ada. Makanya Gus Miftah ceramah itu jarang orang pada setuju Pak sama perilakunya beliau. Lah kalau semua ustadz ceramahnya di masjid maka orang udah tahu Allah, udah tahu Islam, udah tahu iman, ngerti dibilangin. Mau sehebat apapun ngomong di masjid musola, kalau jamaahnya satu iman satu akidah, selesai Pak. Kan PR utamanya kita sambut ngomong kebaikan di depan orang yang gak baik. Itu. Ya, Ustaz Gus ngomong di masjid Al-Ihsan, karuan ketua DKM. Ini bisa nggak Pak Ustaz Gus ngomong nggak di masjid Al-Ihsan? Kemana-mana saya ajak ke Budoleman, kemana saya ajak ke Jampang. Kemana-mana saya ajak ke Desa Bandung, yang mayoritas non muslim, ada satu musola yang kaum muslimnya cuma 20 kakak, tapi guyup. Gunung Sindomi proyek percontohan Bhinneka Tunggal Ika, saya mana rasanya? Tuh Desa Bandung masuk Gang Bandung tuh seluruh lapangan, terus itu mayoritas non muslim. Iya Gang Bandung. Itu luar biasa. Ya, apalagi godaan seorang ayah Pak kalau lagi marah sama keluarga, merasa kerja dari pagi pulang malam, tiba-tiba istri bikin kesal, anak bikin kesal, tiba-tiba dikumpulin semua. Coba semuanya, ibu mana Bu, sini Bu, lagi masaknya, sini dulu sebentar. Ya, Kak, Dek, lagi belajarnya, sini dulu sebentar. Tiba-tiba kita ngomong, kamu tahu nggak? Ayah ini kerja dari pagi sampai malam hanya untuk menafkahi kalian semua. Ya, padahal yang menghidupkan dia Gusti Allah. Itu HP kamu dibeli pakai keringat ayah. Mama bisa dandan cantik, naik mobil, punya motor, itu dari mana kalau bukan ayah? Masya Allah. Kira-kira istri kita senang nggak beribadah? Nggak senang Pak. Dibalik Pak, ketika istri kita ngomong itu sama kita senang nggak? Nggak senang. Justru hilang wibawa kita sebagai seorang pemimpin. Merasa semuanya adalah kita yang lakuin, padahal hakikatnya kalau mau diikuti Pak, itu lagi-lagi Allah yang menggerakkan, Allah yang nihatin badan kita. Kita bisa belajar gak keganggu sampai kita pintar, itu karunia Allah gak karunia Allah. Coba Bapak ke Palestina, ke Suriah Pak, lagi baca buku di bom, tenang gak? Bisa belajar gak? Enggak. Kita mau di masjid sampai ngiler gak ngomelin. Mau ngaji sampai ustadznya berusah gak ngomelin. Mau takbir akbar dimanapun Pak, bikin acara nggak ada yang ngomelin, ngaji silakan ngaji. Lagi-lagi yang mau nurutin itu siapa? Allah Pak. Kok bisa Pak Ustaz? Allah? Iya, Rabbi zidni ilman warzuqni. Karena yang memberi kepahaman lagi-lagi Gusti, bukannya Ustaz. Bapak nggak dengerin ceramah baik di rumah, tapi Allah kasih kepahaman, didengerin tuh Ustaz lagi ceramah. Tiba-tiba oh iya ya, ternyata ikhlas itu begitu. Lah mau dengerin Ustaz sampai mata kita melotot Pak, bahkan dicatat. Kalau Allah belum kasih kepahaman di hati kita, nggak akan pernah bisa. Maka kunci mendapatkan kepahaman yang pertama, wayusanihim. Apa itu wayusanihim? Bersihin hati. Setelah itu wayusanihim wayu'allimuhumul kitab.
setelah kita bersih, karena Allah adalah Subhanallah Maha Suci, maka wa yu'allimu, baru kita dapat ilmunya Gusti Allah. Ya. Jadi sebagai seorang ayah kadang kita suka melakukan seperti itu juga, Pak. Merasa diri kita yang melakukan segalanya, padahal yang ngatur semuanya adalah Allah. Saya dulu Pak nggak pernah punya pikiran ini ya pengalaman saya. Saya dulu nggak pernah punya pikiran bakalan kerja berhenti. Demi Allah, saya berharap kerja itu langgeng. Tapi ternyata Allah maunya lain. Dikasih corona kemarin, tiba-tiba berhenti kerja 3 tahun, luar biasa. Iya, nggak ada yang nyangka gitu. Kita nggak berharap seperti itu. Ternyata Allah punya maksud dan tujuan lain. Ketika Allah dikasih kerja begitu, kita nggak berharap sama gaji. Ya, kita baru sadar, oh ternyata ada rezeki dari Gusti Allah. Ya. Yang terakhir nih, yang kelima, bagaimana cara kita ya latihan ikhlas. Yang kelima adalah jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Apapun Pak, lakukan, lupakan. Jangan pernah punya pengharapan ketika kita melakukan kebaikan, orang akan balas kebaikan kita. Kalau kita berharap itu ketika nggak dibalas gimana? Anggap aja yang melihat kebaikan kita hanya Gusti Allah. Andai kebaikan itu nggak tampak sama diri kita, yakin Pak kebaikan itu akan datang sama anak kita. Bapak nanam pamayaman misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, mudah-mudahan ya latihan ikhlas ini kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan Allah selalu mengikhlaskan kita. Karena mau apapun ibadah kita, mau apapun amal kita, kalau gak ada ikhlas di dalamnya, ya itu amal kita sia-sia. Ya mudah-mudahan Allah menuntut kita untuk senantiasa kita bisa belajar bagaimana ikhlas, belajar dan belajar ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah selalu menuntut mata hati kita, jiwa kita, wajah kita untuk sampai kepada Allah yang sebenarnya. Terima kasih.